Oke. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, terutama kepada ibu ini. Perkenalkan, nama saya Samantha Michelle, dengan NIM 1962450, dan pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai apa ChatGPT sebagai alat bantu pembelajaran dan mendukung gaya belajar yang berbeda pada mahasiswa Institut Teknologi Bandung, Kampus Jatinangor. Bisa kita mulai pertama dari bab pendahuluan. Sini latar belakangnya kita tahu bahwa AI itu berkembang dengan cepat. Jadi ChatGPT dan konteks pembelajaran itu sangat membantu, seperti untuk menjelaskan konsep, merangkum, dan juga memberi latihan. Di sini, mahasiswa ITB Jatinangor sendiri sering menghadapi materi kompleks atau juga kebingungan dalam menghadapi, perkuliahan, dan juga mereka memiliki gaya belajar yang beragam, sehingga membutuhkan dukungan gaya belajar yang fleksibel. Jadi di sini ChatGPT itu sebenarnya bisa berpeluang untuk meningkatkan kemandirian belajar. Namun di sisi lain ChatGPT juga, beresiko seperti untuk meningkatkan ketergantungan, lalu infonya tidak akurat, dan juga isu integritas akademik, sehingga kita perlu mengaji ulang pemanfaatannya. Untuk rumusan masalah ada 4. Pertama, bagaimana peran ChatGPT sebagai alat bantu pembelajaran, bagaimana dampak penggunaan ChatGPT terhadap proses pembelajaran, bagaimana tantangan dan keterbatasan yang dihadapi oleh mahasiswa dan juga dosen, dan juga bagaimana strategi yang dapat dirumuskan untuk mengoptimalkan penggunaan ChatGPT. Nah, untuk rangkap kajiannya, pertama pemanfaatan ChatGPT sebagai bantu pembelajaran, lalu jenis gaya belajar, masuk ITB, lalu kesesuaian fitur ChatGPT dengan kebutuhan masing-masing gaya belajar, tingkat efektivitas penggunaan ChatGPT, lalu tantangan dan keterbatasan penggunaan ChatGPT, dan juga implikasi penggunaan ChatGPT terhadap peningkatan pemahaman materi kuliah. Untuk tujuan penulisannya, pertama ada mengidentifikasi peran ChatGPT sebagai alat bantu pembelajaran, lalu menganalisis dampak penggunaan ChatGPT, lalu mengidentifikasi tantangan dan keterbatasan penggunaan ChatGPT, dan juga merumuskan strategi optimalisasi penggunaan ChatGPT di lingkungan perkuliahan. Untuk metode pengamatan yang kami gunakan adalah metode deskripsi analitis, yang kemudian dengan cara studi literatur, wawancara, dan juga penyebaran angket yang kemudian kami analisis. Kalau masuk ke bab 2, itu adalah teori dasar. Mmm, Berdasarkan dari apa yang sudah dikemukakan oleh ahli-ahli mengenai AI atau kecerdasan buatan, dapat disimpulkan bahwa AI adalah, pemodelan kemampuan manusia ke dalam program agar sistem dapat berpikir dan mengambil keputusan. Dan di sini, ChatGPT adalah salah satu dari contohnya. Dan untuk fitur-fiturnya, fitur utamanya di sini ada bisa menjawab dan menjelaskan konsep, lalu menulis atau meringkas, lalu memberikan indikatif dan juga menerjemah. Dan di sini sebenarnya ChatGPT memiliki mekanisme attention. Jadi, ChatGPT itu bisa memahami konteks dan juga mengolah teks. Dan ChatGPT itu melalui 2 tahap pelatihan, yaitu pre-training juga fine tuning. Sehingga GPT ini cocok untuk, hal penulisan, lalu terjemahan, dan juga sebagai asisten virtual. Nah, lalu apa sih gaya belajar itu? Gaya belajar itu adalah cara seseorang menerima dan mengolah informasi, dan bagaimana keefektifannya. Nah, sifatnya itu sebenarnya dinamis, itu bisa berubah-ubah dan juga, bisa digabung dengan gaya-gaya belajar yang lain. Nah, jadi supaya kita bisa belajar dengan efektif, di sini bisa digolongkan sebagai mmm, beberapa gaya belajar seperti visual, auditori, dan juga juga ada juga pelibatan dari emosinya juga. Nah, di sini seperti yang tadi sudah saya bilang mengenai klasifikasi gaya belajarnya secara singkat, itu pertama gaya belajar visualnya itu biasanya, lewat penglihatan, lalu ada gaya belajar auditorial, itu bisa lewat pendengaran, dan juga gaya belajar kinestetik itu bisa lewat pengalaman. Dan definisi ini sebagai, memetakan bagaimana sih sebenarnya ChatGPT itu dapat membantu masing-masing kebutuhan dari gaya belajar. Nah, untuk konsep teknologi edukasi dan pembelajaran personal. Jadi teknologi edukasi itu, eee berkembang untuk pembelajaran lebih efektif dan mudah diakses, dan sebagai contohnya adalah AI ini, di mana bisa mengolah data belajar dengan cepat dan juga menyesuaikan materi. Namun AI ini sebenarnya bukan sebagai pengganti relasi antara guru atau dosen dengan mahasiswa, namun hanya sebagai, eee, media untuk mendukung supaya pembelajaran bisa lebih efektif dan juga lebih cepat. Lalu untuk yang bab 3 itu mengenai analisisnya. Nah, untuk gambaran umum mahasiswa, jadi mahasiswa ITB itu ada namanya mahasiswa TPB, yang di mana mereka tuh mengikuti kurikulum atau jadwal sinkron juga dan ritmenya yang cepat. Di sini mereka tuh biasanya berambisi tinggi karena, IPS semester awal tuh menentukan masuk ke prodi yang diinginkan. Nah, cara belajar juga beragam, ada yang bisa belajar mandiri, ada yang belajar kumpul dengan teman, ada yang belajar dengan, eee, tutor, dan lain-lain.
Nah, untuk identifikasi variasi gaya belajar berdasarkan kurikulum ITB. Pertama, ada namanya praktikum atau studio. Di sini biasanya menggunakan, gaya belajar kinestetik dan juga visual. Juga, dari kurikulum itu ada project based learning dan juga studi kasus, ini biasanya menggunakan auditorial karena biasanya berdiskusi. Dan juga ada membaca jurnal, menulis laporan, dan juga mengerjakan tugas yang analitik seperti berpikir komputasional, ini biasanya mengandalkan, gaya belajar visual. Ini adalah hasil data sekilas tentang dari hasil penyebaran angket. Yang pertama ada gaya belajar itu kebanyakan 72,1% itu visual, lalu banyak yang menggunakan ChatGPT bahkan sering atau bahkan selalu itu menggunakan ChatGPT-nya, lalu tujuan penggunaan biasanya itu untuk menjelaskan materi. Untuk hasil data wawancara, pertama kami mendapatkan bahwa strategi publik yang digunakan tuh biasanya menjelaskan secara terstruktur langkah demi langkah. Ada juga meminta, secara iteratif atau kayak prompt berulang supaya, seperti ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, lalu untuk dampak penggunaannya bisa membantu pemahaman materi tersebut lebih cepat dan juga bisa mempercepat pengerjaan tugas. Namun di sisi lain, juga penurunan daya ingat karena, jawaban yang dibuat itu, instan. Nah, untuk hambatannya, mmm, ada di visual atau gambarnya karena, ChatGPT itu kan berbasis dari teks. Ini juga merugikan untuk pembelajar auditori karena format teksnya. Lalu untuk validasi informasi, biasanya mahasiswa ITB itu, cek ke literatur seperti buku atau jurnal atau artikel, atau mungkin bisa berdiskusi dengan teman atau bahkan menguji, membandingkan dengan yang lain. Nah, saran dari mahasiswa ITB terhadap kampus, itu kami membutuhkan, aturan jelas, tapi bukan larangan total, mengenai pengguna AI, lalu juga butuh edukasi dan juga, deteksi AI supaya bisa menjaga integritas akademik. Lalu untuk analisis. Jadi di sini ChatGPT, dapat membantu mahasiswa walaupun berbeda-beda gaya belajarnya. Namun sayangnya kurang optimal untuk auditori karena, ChatGPT ini kan tadi berbasis teks. Dan juga sebenarnya untuk visual ini, lumayan efektif juga karena ada diagramnya walaupun kebanyakan itu masih berbasis teks juga. Namun ya untuk yang kinestetik sebenarnya juga masih kurang karena kinestetik itu membutuhkan, praktik praktik secara langsung. Untuk dampaknya itu ada 2, ada yang positif namun juga ada yang negatif. Nah, yang positif itu, mahasiswa terasa terbantu dengan menyederhanakan konsep rumit dan juga memberi langkah terstruktur. Namun tantangannya ChatGPT dapat menurunkan daya ingat karena, respon karena memberikan jawaban yang instan dan menurunkan, kemampuan untuk menganalisis. Nah, untuk masing-masing gaya pembelajarannya tantangannya untuk visual, karena ChatGPT itu dominan teks bukan diagram walaupun bisa menghasilkan diagram, jadi masih butuh, media eksternal. Untuk auditori, karena masih seperti, berbasis teks juga, jadi masih kurang optimal juga dan juga text to speech-nya itu cenderung pasif. Dan untuk kinestetik ini juga tentu aja karena masih berbasis teks, jadi masih belum untuk orang yang nggak belajar kinestetik itu belum bisa praktek secara langsung. Dan untuk resikonya secara akademik umum itu bisa aja ada plagiarisme, lalu ada kurang transparansi, lalu juga ada data yang bias. Jadi untuk strategi bagaimana sih? Pertama untuk membuat kebijakan kampus ini bisa meminta, disusun etis resmi penggunaan AI, lalu juga integrasikan literasi AI ke kurikulum. Jadi kita harus dibiasakan untuk menggunakan AI sebagai asisten bukan sebagai pengerjanya. Untuk tenaga kependidikan, kami, menyarankan untuk menggunakan AI mendemonstrasikan praktik penggunaan AI yang lebih bertanggung jawab di kegiatan akademik, lalu desain tugas juga yang tidak hanya yang butuh konteks yang mendalam, yaitu yang sulit digantikan dengan AI. Lalu untuk mahasiswa kami juga, menyarankan untuk menanamkan mindset di mana kami tuh harus menggunakan AI itu untuk, brainstorming aja bukan sebagai media untuk, pengerjaan tugas secara langsung. Kami juga menyarankan untuk mempelajari prompt engineering supaya bisa menyesuaikan juga gaya belajarnya.
Jadi kesimpulannya di sini ChatGPT itu membantu, mahasiswa ITB Jatinangor, terutama untuk gaya belajar visual dan juga write. Namun untuk gaya auditori dan juga kinesis itu masih agak kurang. Nah, untuk meningkatkan efisiensi penggunaannya, eee, namun penggunaan itu berisiko untuk menimbulkan ketergantungan dan juga, kurangnya berpikir analitis dan juga masalah integritas akademik. Jadi masih perlu, komitmen untuk penggunaannya. Untuk sarannya, untuk kampus ITB Jatinangor dapat membuat kebijakan, untuk dosen atau unit belajar bisa membuat desain tugas yang lebih kritis, dan untuk mahasiswa bisa menggunakan AI itu lebih, bijak lagi. Untuk riset lanjutnya, disarankan untuk uji modul prompt engineering, lalu ekspor AI multimodal, dan juga pantau dampak jangka panjang dan kemampuan kognitifnya. Sekian dari saya, terima kasih sudah mendengarkan, maaf jika ada salah kata. Terima kasih.